Kontak seksual itu bisa dari kelamin ke kelamin. Infeksi saluran reproduksi yang tidak diobati itu juga bisa menimbulkan kemandulan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Halo sahabat Perdoski, jumpa lagi dengan saya Dr. Litya Ayu SPDVE di podcast Perdoski Derm Dialogue episode ke-5. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai masalah di area sensitif, yaitu infeksi menular seksual. Dan tamu kita hari ini adalah salah satu orang yang paling ahli di bidang ini, jadi sangat kompeten. Guru saya, Dr. Hani Nilasari, SPDVE Subspesialis Venerologi, FINSDV FAADV. Halo Dok Hani. Halo Dok Lit. Dok, boleh sapa dulu sahabat Perdoski, Dok? Halo sahabat Perdoski, saya Dr. Hani Nilasari, SPDVE Subspesialis Venerologi, dan kita hari ini akan bincang-bincang terkait dengan apa itu infeksi menular seksual atau IMS, seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Litya. Oke Dok, jadi IMS tuh mungkin orang udah ada yang tahu ya Dok, kan namanya udah jelas. Infeksi menular seksual pasti adalah infeksi yang menular melalui hubungan seksual. Tapi infeksi ini sebenarnya memang hanya menular melalui kelamin atau bisa ke bagian kulit atau mukosa yang lain, Dok? Memang sebetulnya kalau yang disebut dengan infeksi menular seksual adalah infeksi yang mostly atau sebagian besar ditularkan melalui kontak seksual. Kontak seksual itu bisa dari kelamin ke kelamin, kemudian juga bisa dari daerah mulut gitu ya ke kelamin, atau juga dari daerah-daerah lain, misalnya di anus. Dan kemudian ini tidak semua ditularkan hanya melalui kontak seksual. Ibu-ibu yang mengandung bayi dan kemudian ibu itu mengalami kondisi infeksi, tentunya ibu akan menularkan infeksinya itu kepada bayinya sendiri. Itu pada saat melahirkan atau saat hamil atau bagaimana ya, Dok? Bisa keduanya. Jadi pada saat hamil itu bisa karena pertukaran darah antara janin dan ibu, dan kemudian juga pada saat dia melewati jalan lahir. Sehingga beberapa penyakit infeksi yang ditemukan pada ibu-ibu yang kemungkinan besar bisa menularkan kepada anaknya, kita selalu berkoordinasi dengan dokter spesialis obstetri ginekologi untuk melakukan operasi. Baik, itu ada yang bisa kena mukosa mata juga gitu ya, Dok ya? Betul sekali. Jadi kalau misalnya bayi itu lahir per vaginam atau melalui jalan lahir yang normal, tentunya dia akan tersentuh dengan kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang terinfeksi yang menginfeksi ibu di jalan lahir. Jadi pada saat dia lahir tentunya bisa juga terkena di area mata. Itu hanya bisa kepada bayi atau orang dewasa lain juga bisa, Dok? Bisa. Jadi kalau misalnya kondisi infeksinya belum tertangani sempurna dan kemudian juga bakterinya masih banyak sekali, dengan hand hygiene yang kurang, itu tentunya bisa menularkan melalui tangan dan kemudian menyentuh area mata. Jadi memang harus hati-hati sekali ya, Dok, dengan cara hubungan seksual yang bukan hanya dari kelamin dengan kelamin. Itu bisa menular kemana saja ya, Dok. Oke, Dok. Jadi IMS itu kan sebenarnya satu kelompok penyakit besar gitu ya, Dok. Nah, sebenarnya dia terdiri dari penyakit-penyakit apa saja sih, Dok? Atau penyebabnya tuh apa? Kuman, virus, atau apa, Dok? Ya, jadi sebagian besar penyakit ini memang terkenanya di daerah pada saat kita berkontak, pada saat kita melakukan kontak seksual ya. Dan penyebabnya itu banyak sekali, dari mulai bakteri, kemudian virus, ada mikroorganisme yang lain atau kita sebut sebagai protozoa gitu. Jadi banyak sekali bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang bisa menginfeksi daerah tersebut. Iya. Kalau orang mungkin sudah pernah dengar raja singa gitu ya, Dok. Atau istilahnya sifilis, gonore, tapi sebenarnya kan bukan hanya itu ya, Dok ya. Boleh sebutin nggak, Dok, contoh-contoh yang lain? Tadi sudah disebut bahwa ada penyakit yang disebutnya sifilis atau raja singa, kemudian ada infeksi yang disebabkan oleh kuman gonore, itu namanya gonore. Ada juga kuman yang menyebabkan kelainan-kelainan di area serviks atau daerah mulut rahim yang kita sebut sebagai chlamydiosis. Dan kemudian juga infeksi virus ya, misalnya infeksi virus herpes, infeksi virus HPV yang bisa menyebabkan kutil kelamin. Dan juga jangan lupa ada HIV. Iya,
itu juga bisa menular melalui hubungan Ya. seksual dan cara lain ya dok ya. Nah, kalau seseorang mengalami IMS, pasti kan gejalanya bisa beda-beda ya dok, tergantung kuman atau virus atau mikroorganisme penyebabnya. Tapi secara umum nih dok, gejala apa sih yang timbul yang menyebabkan kita harus aware nih, wah ini saya kemungkinan terkena infeksi menular seksual dan saya harus berobat ke dokter Hani gitu dok. Jadi kalau infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual itu umumnya pada perempuan ya. Pada perempuan itu tidak bergejala. Tetapi berbeda dengan yang laki-laki. Kalau laki-laki manifestasinya bisa macam-macam. Yang pertama adalah kontak atau kelainan yang menyebabkan suatu keluhan cairan yang keluar dari ujung kelaminnya gitu ya. Itu bisa. Kemudian ada luka atau juga ada benjolan. Benjolannya itu biasanya dihubungkan dengan kutil kelamin. Nah, pada perempuan bagaimana? Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebagian besar tidak bergejala. Misalnya seseorang yang mengalami keluhan keputihan. Biasanya 99% perempuan itu mengalami keputihan ya. Jadi apakah itu keputihannya adalah keputihan yang normal atau keputihan yang abnormal? Itu tentunya harus kita pastikan dengan melakukan pemeriksaan. Apalagi pasien tersebut atau wanita tersebut beresiko untuk mendapatkan suatu infeksi menular seksual. Luka yang ada di kelamin perempuan itu juga kadang-kadang tidak terdeteksi karena pada saat melakukan kontak seksual umumnya kelainan-kelainan luka itu adanya di bagian dalam ya, tidak kelihatan gitu. dari Jadi nggak luar kelihatan ya dok ya. Ya betul. Dan juga kutil ya, kalau misalnya kutil mungkin kalau di bagian luar kelihatan, tetapi kalau di bagian dalam tentunya tidak terlihat. Ya. Jadi mungkin kalau perempuan karena memang banyak yang mungkin bukan penyakit tapi ada keputihan, kalau misalnya berkepanjangan atau berbau atau warnanya ada sudah perubahan-perubahan kuning ya. atau harus waspada ya dok ya, harus jangan didiamkan saja. Jadi sahabat Perdoski, bagi wanita yang mengalami keputihan walaupun bisa normal tapi hati-hati kalau sudah berkepanjangan, ada bau, perubahan warna, harus waspada. Oke dok Hani, masih bicara soal penularan nih dok. Sebenarnya ada nggak sih dok individu-individu yang dia berisiko lebih tinggi nih untuk menderita IMS dibanding orang pada umumnya? Jadi sebetulnya semua orang yang sudah melakukan kontak seksual itu mempunyai resiko. Tetapi tentunya resiko itu akan lebih tinggi pada orang-orang yang melakukan kontak seksual bukan hanya dengan pasangan satunya saja, tetapi dengan banyak orang, misalnya seperti itu. Kemudian orang-orang yang juga melakukan kontak seksual misalnya sesama jenis. Nah, itu juga saat ini sudah mulai banyak terjadi. Jadi kalau misalnya orang-orang tersebut tentunya yang punya resiko lebih tinggi dibanding dengan populasi umum. Apalagi tidak menggunakan pengaman atau pelindung ya dok ya. Ya, kadang-kadang salah kaprah juga ya. Dianggapnya bahwa misalnya pil KB atau suntik KB itu bisa mencegah kehamilan, tetapi juga bisa sebagai proteksi untuk infeksi menular seksual. Tapi ternyata tidak. Jadi yang paling penting adalah penggunaan pengaman. Karena kontaknya tetap ada ya dok, minum pilnya di sini yang harus dilindungi di bawah padahal. Oke, kemudian gini dok, kalau ini orang-orang yang termasuk golongan risiko tinggi tadi nih dok, terus mengalami gejala IMS, kadang-kadang kan ada rasa takut atau malu gitu ya dok untuk berobat, sehingga mereka menunda atau tidak berobat sama sekali atau mencoba mengobati sendiri. Itu sebenarnya bisa nggak sih dok? Emang ada ya obat yang untuk ngobatin sendiri gitu dok? Jadi justru seharusnya memang orang-orang yang merasa bahwa dirinya beresiko untuk mendapatkan suatu penyakit IMS, apapun itu, apakah itu bakteri, virus ataupun yang lainnya, tentunya dia harus aware. Tadi ya sudah disampaikan bahwa banyak sekali kelainan-kelainan yang bisa terjadi. Jadi kalau misalnya memang sudah ada gejala dan itu apalagi sudah ada gejala subjektif ya, misalnya ada rasa nggak nyaman pada saat dia berkemih atau yang lainnya, tentunya dia harus berobat ke dokter. Tidak ada satupun infeksi menular seksual yang bisa diobati sendiri. Jadi harus ke dokter Hani ya dok ya. Betul. Nah ini dok, pertanyaan saya tadi tuh berhubungan dengan stigma mungkin ya dok ya. Di masyarakat itu kan banyak stigma mengenai penyakit-penyakit tertentu termasuk IMS. Nah dokter Hani ini kan sudah berkecimpung sangat lama
dan sangat ahli nih dok untuk IMS. Mengenai stigma ini pengalaman dokter gimana sih dok? Banyak sekali ya, terutama orang-orang yang melakukan kontak seksual sesama jenis. Itu banyak sekali malu berobat, kemudian malu mengakses fasilitas kesehatan, malu untuk melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya hal itu tidak boleh terjadi. Karena yang harus dipahami oleh seorang pasien itu adalah semua bakteri, infeksi karena virus atau infeksi yang lainnya itu sebetulnya bisa diobati. Dan yang paling penting adalah mencegah. Sebetulnya itu bisa dicegah, tentunya dengan tidak melakukan kontak seksual bersama dengan banyak orang. Iya. Jadi stigma itu memang ada di masyarakat. Masyarakat memang melakukan judgement terhadap orang dengan penyakit tertentu. Namun usahakan jangan terlalu mengkhawatirkan hal itu, tetap cari pengobatan demi kesembuhan. Oke dok, bicara tentang tadi ada orang-orang yang takut atau malu untuk berobat. Jadi sebenarnya IMS ini kalau tidak diobati ada bahaya komplikasi apa sih dok? Ya, jadi kalau misalnya infeksinya karena bakteri, tentunya sangat banyak sekali ya komplikasi yang bisa terjadi. Komplikasinya bisa lokal ataupun komplikasi yang jauh. Artinya komplikasi yang sudah terjadi pada saluran reproduksi, baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, kemudian ada kelainan-kelainan yang bisa juga terjadi karena infeksi yang tidak diobati. Misalnya adalah infeksi jauh pada infeksi sifilis. Pada infeksi sifilis biasanya kalau tidak dideteksi secara dini dan kemudian tidak diobati, itu yang tadinya infeksinya hanya lokal saja ternyata bisa menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah kita dan bahkan bisa sampai ke otak, ke mata dan kemudian juga menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik dok, untuk HIV juga mungkin kasusnya sama ya dok, bisa karena kena organ-organ lain gitu ya dok ya. Betul. Kemudian kalau untuk perempuan gimana dok? Mungkin tadi kan dokter juga cerita bisa ke janin, terus kalau tidak diobati pastinya bisa menular ke orang lain juga ya dok ya. Betul. Jadi kalau misalnya infeksi yang terjadi pada perempuan, ini infeksinya juga tadi bisa komplikasinya secara lokal ataupun secara menyeluruh ya. Infeksi saluran reproduksi yang tidak diobati itu juga bisa menimbulkan kemandulan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Dan infeksi yang terjadi pada ibu dan kemudian ibu itu hamil dan ibu itu tidak diobati, tentunya infeksinya bisa berlanjut ke janinnya. Dan pada saat itu kita jadi punya dua pasien nih, pasiennya ibunya dan sama kemudian bayinya. juga bayinya. Jadi memang nggak boleh ditunda-tunda, apalagi tidak diobati ya dok ya, harus segera berobat ke dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Kemudian dok, memang kan tadi dokter juga sudah sebutkan lebih baik tuh pencegahan gitu ya dok ya. Nah untuk mencegah tuh apa sih dok? Yang kita sudah tahu ya sahabat Perdoski tadi tidak bisa pakai pil KB karena pil KB-nya diminum di mana, di bawah juga tidak melindungi. Jadi apa aja dok untuk perlindungan nih dok? Yang pertama menunda melakukan kontak seksual. Jadi kalau misalnya kontak seksual itu terjadi pada usia 25 ke bawah, tentunya itu makin beresiko. Kemudian yang kedua melakukan kontak seksual hanya pada pasangan yang resmi saja dan satu orang, tidak boleh lebih dari satu orang. Dilarang untuk melakukan kontak seksual sesama jenis, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang keempat adalah pencegahan dengan melakukan screening rutin. Screening rutin bisa dilakukan pada orang-orang yang memang berisiko tinggi. Screening itu bisa dilakukan melalui darah ya, dari ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, dan kemudian pada ibu-ibu yang sudah melahirkan dan sudah punya anak, tentunya melakukan pemeriksaan IVA atau pap smear itu dianjurkan. Baik, kalau pemeriksaan darah dok, itu harus ke dokter dapat pengantar atau bisa nggak sih sahabat Perdoski nih pergi ke laboratorium bilang saya mau periksa dong buat IMS? Tidak dokter. Jadi pemeriksaan ini harus dengan arahan atau dengan rekomendasi dokter. Apa saja yang akan kita lakukan pemeriksaannya supaya tidak terlalu berlebihan dan tetapi juga tidak terlalu kurang. Tepat terarah ternyata, gitu ya dok ya. Ternyata kurang ya. Iya. Nanti ke laboratorium semua diperiksa. Iya. Oke. Betul. Baik sahabat Perdoski, jadi ada cara-cara untuk mencegah IMS dan juga ada pemeriksaan screening untuk orang-orang yang berisiko tinggi untuk terkena IMS. Oke sahabat Perdoski, kita tiba pada waktunya mitos atau fakta. Dok Han, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin mitos atau mungkin fakta yang sudah beredar di masyarakat. Yang pertama nih dok, pasien tuh kan suka datang
udah jelas nih IMS, terus iya nih saya abis pergi toiletnya kotor atau cebok airnya kotor gitu, jadi kena IMS deh. Itu mitos atau fakta sih dok? Itu mitos. Mitos gimana dok? Jelasin dong dok. Faktanya bahwa bakteri atau virus atau protozoa atau bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang lain itu umumnya tidak bertahan lama di luar tubuh manusia, sehingga dengan adanya panas, kemudian ada kekeringan, itu tentunya virus atau bakteri itu akan mati. Meskipun begitu, tentunya kita harus aware terkait dengan kebersihan ya. Pada saat kita masuk toilet, tentunya kita harus tahu apa yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita menggunakan toilet tersebut. Baik dok, jadi kemungkinannya kecil atau tidak ada sama sekali ya dok ya, kalau dari sana kecil sekali. Kecil sekali. Nah kemudian kedua nih dok, mengenai perlindungan, tadi menggunakan kondom ya. Jadi kondom ini katanya bisa secara penuh melindungi terhadap IMS. Itu mitos atau fakta dok? Itu juga mitos. Jadi kalau misalnya kita melakukan kontak seksual beresiko dan menggunakan kondom, itu 90% memang terlindungi. Tetapi yang 10% itu yang harus kita perhatikan, karena partikel virus, partikel bakteri ada yang lebih kecil dari partikel yang melindunginya, yaitu kondom. Jadi harus hati-hati kalau yang biasa beruntung dapat lucky draw, tiba-tiba dapat yang 10% bisa dapat IMS deh ya dok ya. Dan tidak sepenuhnya juga tertutup bagian ya. pangkal mungkin ya dok ya. Terus belum kalau udah disimpan lama, kena panas, karetnya udah bolong-bolong gitu ya dok ya. Yang terakhir dok, saat ini banyak informasi tentang pencegahan HIV dengan PrEP. Nah, benarkah dok, mitos atau fakta kalau HIV itu dapat dicegah dengan PrEP? Sekalian dok, tolong dijelasin PrEP itu apa sih dok? Jadi ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya oleh orang-orang yang berisiko tinggi dan ingin mencegah dengan menggunakan obat. Jadi PrEP itu adalah pre-exposure prophylaxis khusus untuk HIV. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Dr. Lid adalah fakta. Jadi sebetulnya PrEP itu bisa digunakan oleh orang-orang yang memang beresiko tinggi, melakukan kontak seksual beresiko, mempunyai banyak pasangan, kemudian juga pada orang-orang atau ibu-ibu yang pasangannya atau orang-orang yang pasangannya memang sudah HIV positif ya, tetapi dirinya HIV-nya negatif. Supaya tidak tertular ya. Pada saat melakukan kontak seksual. Dan obat yang digunakan, obat PrEP itu adalah obat anti HIV sebetulnya. Dan itu harus direkomendasikan oleh dokter karena perlu ada screening tertentu dulu. Jadi dipastikan bahwa yang ingin minum PrEP itu memang orang yang tidak HIV dan tidak HIV. Betul. Dan nanti akan dijelaskan oleh dokter bagaimana cara minumnya dan kemudian kapan penggunaannya dan seterusnya. Jadi memang harus diarahkan oleh dokter ya dok, nggak bisa nyari sendiri juga susah, nggak ada tempatnya. Dan itu khusus untuk HIV ya, bukan untuk IMS lainnya. Baik sahabat Perdoski, kita sudah hampir sampai di penghujung podcast kita, bincang-bincang dengan Dr. Hani. Dok Hani, boleh dong dok kasih take home message untuk sahabat Perdoski di rumah mengenai IMS supaya selalu sehat ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, dan tunda melakukan kontak seksual dan hindari kontak seksual yang beresiko. Baik, terima kasih Dr. Hani. Sahabat Perdoski, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan untuk informasi lebih lanjut seputar dermatologi, venerologi, dan estetika, sahabat Perdoski bisa mengunjungi Instagram dan website di bawah ini. Nantikan podcast Perdoski Derm Dialog berikutnya yang tentunya akan menghadirkan narasumber dan topik menarik lainnya. Jangan lupa, masalah kulit, SPD VE ahlinya.